Kalau ada yang janggal bagi orang merdeka, bertolak dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 16, maka kejanggalan itu terdapat dalam nasihat di ayat ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang tua, muda, anak-anak, lansia, dan kaum remaja. Orang merdeka kok disuruh menjadi hamba? Hamba itu terikat, tidak bebas. Jadi kalau orang mereka diwajibkan menjadi hamba, kapan merdekanya? Boleh amati ruang di mana kita hadir. Terdapat banyak larangan, baik tertulis maupun tidak. Di taman atau ruang publik yang seharusnya menjadi ruang bebas, di situ ada banyak aturan dan ketentuan. Dilarang injak rumput, dilarang petik bunga, dilarang parkir, dilarang buang sampah, atau dilarang kencing, dan seterusnya, dan seterusnya. Di jalan, di sekolah, di rumah, di pasar, penuh dengan larangan-larangan. Bukankah ini tanda tidak ada kemerdekaan, tidak ada kebebasan? Apakah kehidupan Kristen berarti kondisi tanpa aturan atau larangan? Sehingga begitu usai ibadah di gedung kebaktian, orang Kristen boleh seenaknya menerobos lampu merah di traffic light atau tidak menggunakan helm saat berkendaraan sepeda motor. Apakah kehidupan Kristen berarti kondisi tanpa aturan dan larangan? Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, membuang larangan-larangan, melainkan untuk menggenapinya." Itu kita baca di Matius 5 ayat 17. Kepada ahli-ahli Taurat, Yesus jelaskan, "Kamu telah mendengar, jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum." Bukan hanya tidak boleh membunuh, tetapi membenci pun sama dengan membunuh. Tampaknya lebih dalam ajaran Yesus bukan terletak pada hal-hal yang nampak atau harafiah, tetapi pada jiwanya. Yesus menegaskan bahwa kehidupan Kristen tidak bertentangan dengan ketaatan pada aturan, atau kemerdekaan itu bukan hidup yang bebas dari aturan, ketentuan, hukum, dan ketertiban. Inti pengajaran Yesus, kasihi Tuhan dengan segenap hati dan kasihi manusia seperti dirimu sendiri. Jika begitu, adakah larangan dalam ajaran Yesus? Oke, Yesus fokus pada memberikan pegangan. Aturan bukan sebagai hukuman atau bukan sebagai sesuatu yang memaksa dan mendekat, tetapi sebagai pegangan untuk orang menerapkan cinta kasih kepada Allah, sesama, dan kepada diri sendiri. Pusat kepercayaan pengikut Kristus adalah cinta yang ada dalam diri Yesus, tetapi juga yang ditanamkan dalam hati kita. Jika kita mencintai Yesus, tentu kita tidak melakukan hal yang bertolak belakang dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Karena itu, larangan adalah dimaksud untuk menolong kita terus hidup dalam cinta dan sebagai yang meniru Yesus dalam banyak hal. Dan di situ menunjukkan kualitas hidup seseorang, yaitu orang yang matang kepribadiannya adalah orang yang bisa melarang dirinya sendiri. Tidak perlu ada larangan dari pihak lain atau pihak luar. Karena memang kita telah mampu melarang diri sendiri, maka tidak perlu lagi ada aturan atau larangan dari luar. Itulah penerapan cinta yang seharusnya terjadi dalam hidup orang percaya, secara khusus warga gereja. Jadi Bapak Ibu, mau pilih yang mana? Hidup sebagai orang merdeka atau hidup sebagai hamba Allah? Saya ingin menunjukkan dulu catatan sebelum Bapak Ibu dipersilahkan memilih.
Hamba menjalani hidup yang sulit. Ia terikat, tunduk dan wajib, serta patuh pada tuannya, atau ketentuan-ketentuan yang diberikan tuannya. Jadi orang yang hidup sebagai hamba tidak bisa bertindak sesukanya. Sebaliknya orang merdeka itu lebih menarik. Hidupnya tidak terikat pada siapapun dan apapun. Dia bebas. Boleh melakukan apa saja yang dia mau dan sukai. Tetapi tentu ada masalah. Karena dia hidup bersama dengan orang lain. Dan orang lain juga boleh melakukan apa saja sesuka hatinya. Itu berarti bakal terjadi pertupukan nilai. Dan mengakibatkan pergesekan, luka, dan konflik-konflik. Dan karena itu, orang percaya, mereka yang hidup dalam alam kemerdekaan, tidak bisa mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah kehidupan yang bebas tanpa aturan. Memilih hidup sebagai orang merdeka memang adalah kebajikan. Itu pun juga yang menjadi pilihan para pendahulu kita. Bapak-bapak proklamasi kemerdekaan, pejuang kemerdekaan. Bangsa Indonesia sudah hidup dalam alam kemerdekaan selama 78 tahun. Tepat 17 Agustus 2023, kita memperingati 78 tahun menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi apakah setelah hidup sebagai bangsa yang merdeka, orang Indonesia bebas melakukan apa saja sesuka hatinya? Nah, ternyata tidak kan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu tanggal 18 Agustus, BPU PKI bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar yang menjadi acuan penyusunan berbagai aturan, hukum, dan produk perundang-undangan. Di Undang-Undang Dasar itu ditetapkan apa yang harus dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat. Dan semua orang Indonesia diwajibkan untuk tunduk dan taat pada ketentuan-ketentuan itu. Ini menunjukkan satu hal, merdeka ternyata tidak jatuh sama dengan bebas untuk melakukan apa saja. Sebaliknya, merdeka berarti hidup dalam ketaatan kepada aturan-aturan yang disepakati bersama. Kemerdekaan itu ternyata bukan tujuan. Kita merdeka bukan untuk sekedar bebas dari kekuatan asing atau dari penjajah. Para pendahulu kita merebut kemerdekaan supaya bebas untuk membangun kehidupan bersama, menata kepelbagaian dan kemajemukan untuk bersinergi membangun Indonesia yang lebih baik. Nah, itu artinya merdeka itu bukan tujuan, bukan cita-cita. Merdeka itu adalah alat atau instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dan ini juga maksud Tuhan memerdekakan kita dari dosa dan kematian. 1 Petrus 2 ayat 11-16 menegaskan bahwa merdeka bukan tujuan akhir atau cita-cita. Merdeka adalah perkakas. Merdeka itu kondisi awal, prasyarat yang perlu untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Begitu juga Indonesia merdeka bukan untuk merdeka, tetapi merdeka untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin. Dulu waktu masih hidup sebagai hamba dosa, manusia melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan hakikat dan kepribadiannya sebagai manusia milik Allah dan sebagai sesama bagi orang di sekitarnya. Dan Paulus katakan itu dalam Roma pasal 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, inilah ciri orang yang tidak merdeka atau tidak bebas untuk melakukan apa yang ia kehendaki, karena dia diperhamba oleh sesuatu yang datang dari luar dirinya. Dan orang seperti itu tersiksa. Rasanya tidak enak dan tidak menyenangkan kalau kita harus melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang tidak kita inginkan, yang bertentangan dengan suara hati dan hakikat kepribadian kita sebagai manusia bagi sesama dan manusia bagi Allah. Inilah hidup orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Perbuatan-perbuatan dosa biasanya memberikan kesenangan, tetapi kesenangan itu hanya sebatas fisik dan bersifat sementara.
Coba lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang korupsi hidupnya senang karena bisa makan enak. Makan yang lebih banyak proteinnya, lebih bervariasi gizinya. Beda dengan orang miskin yang katanya makan nasinya lebih banyak dengan hanya 2 ekor ikan yang dicium-cium saat menelan nasi. Koruptor hidupnya memang enak karena bisa jalan-jalan ke tempat wisata, Bali, Singapura, atau di tempat-tempat di luar negeri, mengingat duitnya banyak. Tetapi hidup enak yang dinikmatinya hanya bersifat fisik dan badani. Siapa bilang secara batin dan jiwa koruptor itu bahagia? Hati nuraninya pasti selalu menuduh, tidurnya tidak tenang. Kalau mulai dengar berita, ada KPK atau petugas anti korupsi melakukan razia, pemeriksaan di kantor atau instansi yang dipimpinnya. Nah, orang Kristen adalah orang yang sudah dibebaskan Tuhan dari kuasa dosa. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia sudah tidak lagi berbuat dosa. Dosa masih tetap melekat dan orang Kristen masih berjuang dan berpeluang menjadi hamba dosa. Tetapi karena Kristus, dia dapat kekuatan untuk melawan dosa, mengatakan tidak terhadap dosa, dan menjadi tuan atas dosa. Tapi itu saja tidak cukup, mengatakan tidak dan menjadi tuan. Ada partai politik di Indonesia yang mewajibkan kader-kadernya berkata tidak terhadap korupsi. Tetapi justru partai itu paling korup. Banyak kadernya terjerat kasus korupsi. Orang tua Kristen mengajarkan anak-anaknya jangan berdusta. Tetapi pulang kantor, waktu mau istirahat, anak-anak disuruh untuk bilang, kalau ada tamu datang, Bapak tidak di rumah. Padahal anak-anak tahu Bapak sedang beristirahat di kantor. Nah, itu yang saya sebut tadi, mengatakan tidak saja terhadap dosa, melawan kejahatan itu tidak cukup. Nah, supaya kata tidak terhadap dosa dan kejahatan itu efektif, maka Tuhan memberikan kepada kita panduan, mengaruniakan kepada kita sejumlah aturan, larangan, perintah, dan hukum. Hidup orang merdeka perlu dituntun, diarahkan, dibimbing untuk sampai pada tujuan yang lebih baik. Dan untuk itu dibutuhkan aturan, ketentuan, larangan. Orang-orang yang melakukan aturan-aturan, ketentuan dan larangan yang berasal dari Allah, dirumuskan melalui kesepakatan bersama, mereka itulah yang disebut hamba-hamba Allah. Jadi hidup sebagai orang merdeka dan menjadi hamba Allah sebenarnya tidak bertentangan. Kita justru baru benar-benar merdeka kalau kita hidup sebagai hamba Allah. Sebab kewajiban yang berasal dari Allah tidak bertentangan dengan hati nurani kita, juga disukai oleh orang banyak. Hamba Allah wajib mengasihi sesama, merawat lingkungan hidup, tunduk pada aturan-aturan yang disepakati bersama. Dia yang melakukan itu akan dapat banyak teman, memiliki sahabat-sahabat, keberadaannya dirindukan, diri dan karyanya dihargai. Hamba Allah tidak menyudutkan orang, menjauhkan fitnah, dan tidak berdusta. Orang mana di dunia ini yang malu punya sahabat seperti itu? Jelas tidak ada. Dan inilah hidup orang merdeka, hamba Allah dalam arti sebenarnya. Sebaliknya, siapa sih di dunia ini yang ingin menjadi sahabat orang culas? Orang yang gemar memfitnah, memanfaatkan sesama untuk tujuan pribadi, memperdaya aturan untuk kepentingan-kepentingan sendiri, sambil menutup atau memutuskan jalan orang lain untuk mendapatkan sukses. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, hidup sebagai orang merdeka tidak bertentangan dengan menjadi hamba Allah. Dan itu sebabnya 1 Petrus 2 ayat 16 menegaskan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi memang secara formal
atau secara nampak, judul orang merdeka yang menjadi hamba Allah adalah sebuah paradoks kehidupan. Tetapi sejatinya, orang Kristen dan mereka yang mengalami kemerdekaan yang sejati menjalani hidup sebagai hamba Allah dan mentaati semua aturan dan ketentuan yang datang dari Allah.